Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Belum siap, Doug Bamford memberikan jawaban atas lamaran Roman. Dua nama pun langsung dipanggil, Chris dan juga Kevin. Keduanya maju. Tentu saja setelah mendengar perkataan Roman sebelumnya, para prajurit lain yakin jika kedua orang tersebut adalah yang dimaksud sebagai utusan dalam pertempuran prajurit hebat. Tapi masalahnya Chris dan juga Kevin, walaupun mereka kuat, nampaknya mereka masih belum siap. Setidaknya itulah apa yang ada di pikiran setiap orang. Begitu juga dengan Doug Bamford. Ia mengenal kedua nama tersebut. Masing-masing adalah pendekar aura bintang 4 dan bintang 3. Jika dibandingkan dengan pasukan kekaisaran lainnya, tentu saja kualitasnya jauh di bawah pasukannya. Akan tetapi entah bagaimana Doug Bamford sedikit bimbang dengan apa yang direncanakan Roman. Seolah-olah Roman sudah menunggu momentum tersebut. Di sisi lain, Roman pun berkata kepada Chris dan juga Kevin, jika mereka tidak yakin bisa memenangkan pertarungan, mereka boleh mundur. Tapi ternyata keduanya dengan senang hati maju sebagai perwakilan. Yang pertama adalah Chris. Ia pun melangkah lebih dahulu. Roman menatap Bamford seperti memberikan sinyal bahwa ia telah diremehkan. Dan Bamford yang semakin kesal akhirnya menunjuk seseorang. Itu adalah Diego, salah satu dari 12 pedang benua. Lebih tepatnya ia adalah pengganti Barbossa. Peringkat ke-6 Kronos dan peringkat 12 benua. Ia juga merupakan pendekar aura bintang 6. Masing-masing perwakilan pun mulai memperkenalkan dirinya. Dan tak lama kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Ya, walaupun Diego itu unggul dari segi kualitas, yaitu pendekar aura bintang 6 melawan bintang 4, tapi entah bagaimana pertarungan tidak berjalan seperti semestinya. Karena Chris bahkan sama sekali tidak terpojok. Ia lebih seperti seseorang yang memimpin pertarungan. Walau begitu, Diego masih merasa jika ialah yang lebih unggul. Hingga pada akhirnya serangan demi serangan telak menghantam Diego. Pertama, dadanya. Kedua, salah satu lengannya akhirnya hilang. Dan yang terakhir, itu adalah serangan yang pada akhirnya merenggut nyawa Diego. Kemenangan Chris, sesuatu yang bahkan membuat semua orang terkejut. Apalagi Bamford. Ia masih tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Salah satu dari 12 pedang benua, pendekar aura bintang 6, dikalahkan oleh pendekar aura bintang 4. Di sisi lain, pasukan Dimitri bersorak-sorai menyebutkan nama Chris. Oh ya, sebelum menghabisi Diego, Chris pun mengingat perkataan Roman saat awal pertemuan mereka. Roman berkata, saat ini mungkin kau dikenal sebagai bakat terbaik di Dimitri, tapi lihatlah nanti saat aku selesai melatihmu, kau akan menjadi bakat terbaik di benua Salamander. Dan perkataan tersebut perlahan mulai terbukti setelah Chris mengalahkan Diego. Pertarungan kedua, Kevin pun maju. Tapi Bamford masih bingung dan juga kesal. Ia hanya membawa 2 pendekar aura bintang 6, yaitu Diego dan juga Hannibal. Tentu saja ia ingin mengirim Hannibal, tapi itu terlalu beresiko. Takut terjadi variabel-variabel tak terduga. Hingga pada akhirnya ia pun menyebut sebuah nama, yaitu Blanco, pendekar aura bintang 5 yang merupakan posisi ke-7 di Kronos. Bamford pun memberikan ancaman kepada Blanco. Jika ia kalah, maka seluruh keluarganya akan dibinasakan. Tapi jika
jika menang akan diberikan banyak imbalan. Awalnya Blanco tidak tenang setelah melihat apa yang terjadi sebelumnya, yaitu kekalahan Diego. Tapi saat melihat jika lawannya adalah Kevin yang merupakan pendekar aura bintang 3, sedikit kepercayaan dirinya pun mulai bangkit. Pertarungan pun dimulai dan ternyata mengejutkan semua orang karena sama seperti pertarungan Chris melawan Diego, Blanco nampak seperti sosok yang terpojok. Bahkan Kevin nampak kecewa. Ia pun berkata di hadapan Blanco, "Pendekar aura bintang 6, seharusnya kalian mengutus pendekar aura bintang 6. Ya, Kevin masih kesal dan juga marah, tak kalah mengingat insiden sebelumnya saat ia hampir mati dibunuh oleh pendekar aura bintang 6 yaitu Sven. Dengan kekuatan barunya ia ingin menguji kemampuannya saat ini. Oleh sebab itulah ia ingin melawan pendekar aura bintang 6. Tapi karena yang datang adalah pendekar aura bintang 5, itu membuatnya kecewa. Ya, tentu saja perkataan tersebut membuat Blanco marah karena harga dirinya diinjak-injak oleh seseorang yang secara angka jauh di bawahnya. Hingga pada akhirnya Kevin pun berkata, "Aku akan menyerangmu 3 kali. Jika kau bisa menahannya, maka aku mengaku kalah dan akan kuberikan kepalaku kepadamu." Ya, tentu saja itu adalah perkataan yang berani. Tapi setelah mendapatkan ajaran Roman dan juga memahami jika status tingkatan ataupun bintang pendekar aura tidak terlalu berpengaruh saat pertarungan, Kevin nampak percaya diri. Pertama, setengah pedang, ilmu pedang iblis surgawi. Itu adalah teknik yang sebelumnya diajarkan oleh Roman. Serangan tersebut hampir saja menghancurkan pertahanan Blanco. Tapi saat serangan kedua dilesatkan, itu benar-benar menghancurkan pertahanan Blanco. Ia pun terpental. Kevin menghampirinya dengan wajah kesal lalu berkata, "Bukankah sudah kubilang seharusnya kalian mengirimkan pendekar aura bintang 6 dan selanjutnya bam." Dengan satu tebasan, kepala Blanco pun terbang. Kevin pun kembali dan tentu saja Bamford hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Ratusan bahkan ribuan kali ia telah memimpin medan perang. Tapi kekalahan Blanco dan juga Diego merupakan sesuatu yang di luar akal sehat. Ya, walaupun kalah ia tidak ingin dirinya terlihat terpojok. Oleh sebab itulah ia berkata kepada Roman, jika kemenangan sebelumnya bukan berarti jika Roman telah benar-benar memenangkan pertarungan. Ia pun sedikit memberikan motivasi kepada para bawahannya dan selanjutnya ia pun memerintahkan semua orang untuk menyerang pasukan Dimitri. Ya, sebenarnya pertarungan prajurit hebat dilangsungkan oleh Roman hanya untuk mengulur waktu dan mengurangi para prajurit berbakat dan juga menghancurkan mentalitas musuh. Dan nampaknya rencana awal berhasil. Saat Bamford memerintahkan pasukan untuk menyerang, Roman pun berjalan perlahan melewati Roman dan juga Chris. Ia berkata, "Kerja bagus, sekarang giliranku." Iya, Roman pun langsung menggunakan teknik pedangnya. Itu adalah Chunma Gun Limbo. Di sisi lain, tepatnya di dunia Murim, kala itu adalah 10 tahun tepat setelah kematian Chunma Baek Jung Hyuk. Ya, itu adalah nama Roman di dunia Murim. Terlihat perbincangan dua orang ahli. Tentu saja mereka mengenang masa-masa sulit saat bagaimana bisa mengalahkan Chunma. Ya, tentu saja itu adalah kenangan yang sangat mengerikan. Tapi ada hal lain yang mereka diskusikan, yaitu bagaimana Chunma Baek Jung Hyuk bisa sangat kuat. Kembali ke masa kini,
dengan teknik Chunma Gun Limbo. Ratusan prajurit Kronos yang maju menyerbu pun mati dengan sia-sia. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Roman bukanlah penyihir, jadi bagaimana bisa ia menggunakan serangan jangkauan luas? Pembantaian demi pembantaian berlalu hingga pada akhirnya mereka pun sadar untuk menangkap Roman mereka harus mengorbankan banyak nyawa. Tidak ada harapan bagi mereka yang mendekati Roman. Hingga pada akhirnya Hannibal pun mulai memasuki medan perang. Ia berkata kepada para prajurit, "Para prajurit Kronos, ikuti aku." Dan pasukan yang dipimpin oleh Hannibal pun melesat cepat ke arah Roman. Tentu saja Hannibal sadar seberapa kuatkah Roman, tapi ia yakin tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi tiba-tiba saat Hannibal hampir mendekat, Roman kembali menggunakan teknik pedang iblis surgawi dan bahkan serangan tersebut mengenai Hannibal dengan telak. Tidak hanya itu, Roman juga membuat salah satu kaki Hannibal menghilang. Ya, tentu saja itu adalah pemandangan yang mengerikan. Peringkat 2 Kronos dan peringkat 3 benua, itulah Hannibal. Tapi ia dikalahkan dengan sangat mudah. Roman pun mendekati Hannibal lalu ia berkata, "Aku mendengar rumor tentangmu. Saat pertempuran di front barat, aku dengar jika kau adalah seseorang yang sangat senang menyiksa musuh yang tak berdaya. Tapi kau perlu ingat, aku akan membalas lebih kejam tentang apa yang dilakukan oleh musuhku kepada orang-orangku." Setelahnya, Roman pun mulai menyiksa Hannibal dengan sangat kejam. Ia bahkan melepas gigi Hannibal satu persatu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Salah satu pedang terbaik Kronos berakhir dengan cara yang sangat tragis. Duke Bamford bahkan sampai merinding melihat kekejaman yang dilakukan oleh Roman. Dan setelahnya Roman pun menatap ke arah Duke Bamford. Ia pun berkata, "Sekarang giliranmu. Jika kau tidak bergerak, biarkan aku yang menuju ke sana." Roman pun bergegas untuk mengambil nyawa Duke Bamford. Tapi tiba-tiba, bam! Sebuah petir menghantam Roman. Ya, itu adalah sihir tingkat 6. Tapi sayangnya serangan tersebut tidak memberikan efek yang berarti bagi Roman. Ya, orang yang melakukannya adalah Xavier, penyihir lingkaran ke-8. Ialah seseorang yang menjadi keyakinan bagi Duke Bamford bahwa mereka bisa mengalahkan pasukan Dimitri. Ya, penyihir bintang ke-8 merupakan sebuah keajaiban. Hanya ada satu orang di benua Salamander yang telah mencapainya, yaitu Xavier. Oleh sebab itulah Bamford sangat yakin dengan kemenangan. Walaupun Hannibal kalah, tapi ia masih memiliki harapan karena masih ada Xavier di sana. Ya, karena sihir lingkaran 6 tidak berfungsi kepada Roman, Xavier pun menggunakan sihir lingkaran ke-8. Dan ternyata itu merupakan sihir terlarang atau sihir hitam. Karena dengan sihir tersebut ia membangkitkan para pasukan yang telah mati. Para pasukan mayat tersebut pun mulai menyerang Roman. Tapi tentu saja Roman sama sekali tidak terganggu. Ia bahkan tersenyum dan berkata, "Kau memiliki trik yang sangat menyenangkan." Dan tentu saja para pasukan mayat tersebut bisa dihancurkan oleh Roman dengan sangat mudah. Pada titik ini akhirnya Xavier pun mengakui keberadaan yang dinamakan Roman. Ia tidak bisa meremehkannya lagi.
Apalagi setelah melihat pertarungannya melawan Hannibal, ia pun yakin jika Roman merupakan pedang terbaik di benua Salamander. Xavier pun kembali menggunakan sihir lingkaran 8 untuk menghancurkan Roman. Tapi tiba-tiba ia pun tidak bisa menyangka jika Roman memotong sihirnya, dan tentu saja Xavier pun mulai terpojok hingga pada akhirnya mau tidak mau ia pun menggunakan sihir terbaiknya yang merupakan kartu asnya. Xavier berkata, "Sepertinya aku harus menggunakan teknik yang seharusnya aku gunakan untuk melawan wanita itu." Dan setelahnya sebuah lubang hitam pun muncul, baik itu Roman dan juga Xavier tersedot ke dalamnya. Ya, itu adalah teknik terbaik milik Xavier, Fury of the Heaven. Xavier seperti membuat dunianya sendiri. Roman tersedot ke dalamnya, dan di dalam ruangan ataupun dimensi tersebut kekuatan Xavier menjadi berkali-kali lipat, dan tentu saja kekuatan musuhnya yaitu Roman akan menurun. Ya, pada titik ini Xavier sangat yakin jika ia bisa membunuh Roman. Ia pun menggunakan banyak sihir untuk menghancurkan Roman, tapi sayangnya semua teknik tersebut gagal. Xavier bahkan heran bagaimana seorang manusia yang baru berusia 20-an tahun bisa mengalahkannya. Sebelum Xavier mati, Roman pun menggunakan sebuah teknik terlarang yang bahkan masih sulit ia gunakan saat menjadi Heavenly Demon. Itu adalah sebuah teknik untuk melihat isi pikiran seseorang. Kala itu Roman hanya bisa menggunakannya kurang lebih 3 detik. Dan saat mulai menelusuri ingatan Xavier, ia pun mendapatkan 3 nama, yaitu Sven, Mystic, dan juga Xavier. Dan saat berusaha untuk mencari info lainnya, ada sebuah nama tak terduga muncul. Di sisi lain, kepergian Roman dan juga Xavier mengubah medan pertempuran. Keduanya merupakan puncak kekuatan dari kedua belah pihak. Oleh sebab itulah, Duke Bamford menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang pasukan Dimitri habis-habisan. Awalnya, pasukan Kronos mulai memimpin karena jumlah mereka yang lebih banyak. Tapi kemunculan Kevin dan juga Chris mulai kembali mengubah alur pertempuran. Hingga pada akhirnya Duke Bamford pun memerintahkan seluruh penyihir untuk turun tangan. Tapi sebelum para penyihir memasuki medan pertempuran, tiba-tiba kelompok pasukan Kesatria Putih pun muncul entah dari mana, dan mereka menargetkan pasukan Kronos. Awalnya tentu saja pasukan Dimitri bingung apakah mereka kawan atau lawan. Tapi saat mereka melihat jika Kesatria Putih itu membunuh pasukan Kronos, mereka pun menganggap jika Ksatria Putih adalah sekutu, dan pembantaian sepihak pun terjadi. Kehadiran Ksatria Putih benar-benar mengubah medan pertempuran. Duke Bamford menyadari jika ia tidak memiliki kesempatan. Oleh sebab itulah ia memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur ke Goseong. Tapi sayangnya saat mereka hampir sampai ke Goseong, kastil di sana sudah terbakar. Ya, ada Felix di sana dan menghancurkan seluruh kastil. Ternyata saat pertempuran prajurit hebat terjadi, Flora mengirim Felix ke Goseong dan mulai membakar seluruh bangunan. Tentu saja itu berarti Bamford telah terjebak. Tentunya awalnya ia tidak mau menerima kekalahan, berusaha melakukan serangan, tapi tiba-tiba ada busur panah yang menembus jantungnya. Pada saat itulah ia sadar jika segala usahanya telah gagal. 300.000 pasukan Kronos yang dipimpin olehnya telah hancur. Beberapa menyerah, beberapa melarikan diri, dan beberapa berusaha untuk melawan. Tapi pada akhirnya
kemenangan berada di tangan pasukan Dimitri. Setelah pertempuran berakhir, Chris pun menanyakan identitas dari pasukan ataupun kesatria putih, dan ternyata mereka merupakan manusia yang hidup di benua Arkadia, dan salah satu di antara mereka adalah ratu dari kerajaan Luna, yaitu Isabella. Ya, informasi tersebut tentu saja membuat Chris terkejut, walaupun ia pernah mendengarkan kabar bahwa ada makhluk lain yang tinggal di luar benua Salamander, dan ternyata kelompok tersebutlah yang membuat Kronos menahan ambisinya untuk menaklukkan benua. Di sisi lain, setelah mengalahkan Xavier, Roman pun berhasil keluar dari dimensi yang diciptakan oleh Xavier. Tapi anehnya, ia tidak keluar di medan pertempuran, melainkan keluar di pegunungan dekat kerajaan Dimitri. Nah, Roman juga mendapatkan kabar terkait dengan kemenangan pasukan, dan Chris juga mengabarkan menggunakan kristal sihir bahwa ratu dari kerajaan Luna, yaitu Isabella, ingin bertemu dengan Roman. Tapi Roman tidak langsung bergegas menemuinya, malahan pergi ke perpustakaan. Ia pun membuka sebuah buku sejarah tua, dan beberapa kebenaran pun mulai terungkap karena ternyata Sven, Mystic, dan juga Xavier merupakan nama-nama seorang legenda di zamannya. Tapi entah bagaimana tiba-tiba mereka menghilang, dan anehnya saat mereka kembali, mereka telah menjadi pasukan Kekaisaran Kronos. Tentu saja itu adalah teka-teki yang masih belum terpecahkan. Tapi ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan, karena nama terakhir yang dilihat Roman adalah Alexander, kaisar Kekaisaran Kronos saat ini, dan juga merupakan penemu dari metode pedang aura. Dengan informasi tersebut, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.